kaos bola eksklusif merchandise Starting Eleven. Order sekarang, klik link di deskripsi. When they're down, when they are chased, find a way to win. Di Feyenoord, para pemain muda yang kalah akan dihukum menyajikan makanan kepada yang menang. Ini bukan saat bertanding sungguhan, melainkan di pertandingan latihan. Budaya itu membentuk mentalitas pemenang para pemain. Mentalitas ini pada gilirannya turut mengantarkan Feyenoord ke babak 16 besar Liga Champions musim 2024-2025. Dan ini adalah kali pertama Feyenoord melakukan itu. Bagaimana mereka melakukannya? Mari kita bahas. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven Story. Kemarin tepatnya beberapa hari lalu Feyenoord datang ke San Siro. Laga menghadapi AC Milan tak ubahnya pertandingan hidup mati. Bukan hanya buat Feyenoord tapi juga untuk Rossoneri. Terkesan berlebihan tapi memang demikianlah adanya. Saat bermain di Rotterdam, AC Milan dibekuk. Jadi mau tak mau mereka harus menang di depan pendukung sendiri. Tapi justru bukan kemenangan yang didapat, melainkan hasil imbang. Diving konyol Theo Hernandez membawa petaka. Babak pertama Feyenoord diobok-obok Milan. Di babak kedua juga diobok-obok. Tapi setelah Theo diusir, klub asal Rotterdam itu membalas gol kepagian mantan pemainnya. Lewat sebuah skema menawan, pemain pengganti Julian Carranza mencomot umpan silang yang dilepas pemain pinjaman dari Wolves, Hugo Bueno. Gol pun tercipta. Feyenoord menang lewat agregat 2-1. AC Milan pun tersingkir. Sementara klub dari Sungai Meuse untuk kali pertama lolos ke 16 besar. Feyenoord sendiri baru lolos ke Liga Champions lagi pada musim lalu, usai terakhir kali melakukannya pada musim 2017-2018. Ketimbang Liga Champions, Feyenoord lebih sering berkutat di Liga Eropa. Malahan mereka sempat terpelanting ke Liga Konferensi Eropa atau turnamen kasta ketiga. Yang cukup mengesankan, di turnamen itu Feyenoord nyaris menjuarainya. Musim ini adalah kedua kalinya secara beruntun Feyenoord bermain di Liga Champions. Sebagai hadiah karena mampu finish di posisi kedua di Eredivisie musim lalu. Setelah gagal musim lalu, musim ini Feyenoord masuk 16 besar menenteng status The Giant Killer. AC Milan cuma salah satu penyintasnya. Sebelum Milan, Bayern Munchen dan Manchester City sudah merasakan alotnya perlawanan Feyenoord. Sejak musim belum bergulir, kekuatan Feyenoord sebenarnya telah digerogoti. Arne Slot sang pelatih dibajak Liverpool. Slot bagaimanapun sosok pelatih yang tak hanya membawa Feyenoord juara Eredivisie, tapi juga menuntun mereka ke arah lebih baik. Datang 2020 lalu menggantikan pelatih kaliber Dick Advocaat. Slot diminta membangun tim dengan gaya permainan yang jelas dan dapat dikenali. Slot diberi keleluasaan memilih asisten. Marino Pusic, John de Wolf hingga Robin van Persie pun diangkat menjadi asistennya. Slot meloloskan tim ke Liga Konferensi Eropa di musim pertamanya. Di kompetisi tersebut, Feyenoord bahkan dibawanya ke final. Sementara Brian Priske pengganti Slot tak lebih baik dari pelatih Liverpool itu. Justru Feyenoord kian menderita. Selama melatih, Priske konsisten menyumbang hasil buruk. Feyenoord yang terpontal-pontal di awal musim juga harus kehilangan pemain andalannya Santiago Gimenez, sang mesin gol, dibajak oleh AC Milan. Feyenoord tergoda dengan uang 32 juta euro yang disodorkan Milan. Kembali ke penampilan Feyenoord di tangan Priske. Walau menghabisi Bayern Munchen, tapi performa Feyenoord di tangan Priske masih jauh panggang dari api. Menghadapi lawan selevel, belang Feyenoord kelihatan. Berjarak 7 hari dari kemenangan atas Die Rotten, Feyenoord terkapar oleh Lille. Kekalahan ini membuka keran kekalahan bagi Feyenoord. Di dua laga setelahnya mereka menuai hasil buruk. Kalah dari Ajax Amsterdam, lalu kalah lagi dari PSV di perempat final Piala KNVB.
Meski memenangkan derby Rotterdam di laga berikutnya, Bryan Priske tak dapat mengelak dari pemecatan. Seperti mencari jarum di tumpukan jerami, mencari pelatih baru yang available di pertengahan musim tidak pernah mudah. Karena kesulitan mencari pelatih nganggur, sementara tak mungkin memboyong Coach Justin, Feyenoord menunjuk pelatih interim Pascal Boskart. Kalau kita buka profilnya di Wikipedia, portofolionya tak sepanjang Graham Potter. Tapi tak apalah, cuma interim ini. Dan memang benar kata orang, sepak bola itu seperti perempuan, sulit ditebak. Di tengah badai kritik, Boskart yang cuma pelatih ganjel sanggup membawa Feyenoord ke 16 besar Liga Champions kurang dari sebulan setelah ditunjuk, mengalahkan AC Milan pula. Belakangan, Boskart akan dikembalikan ke asalnya yakni tim muda. Feyenoord kabarnya menunjuk Robin van Persie. Van Persie dan Boskart sama-sama masih kering pengalaman melatih. Tapi bukan berarti ex-pemain Manchester United itu akan gagal sebagaimana yang ia lakukan di Heerenveen. Feyenoord adalah tim yang berbeda. Seperti disebutkan di awal tadi, mentalitas pemenang sudah dibentuk di Feyenoord. Van Persie, jika ia betulan melatih Feyenoord, cuma perlu mempertahankan mentalitas itu. Feyenoord sendiri tambang emas sepak bola. Di sana para calon pemain diterima dan dikembangkan. Selain yang sudah disebutkan, Feyenoord juga menciptakan sistem baru dalam metode latihannya. Sistem itu dibawa Dirk Kuyt saat kembali ke Feyenoord untuk melatih tim U19. Mengutip This Football Times, nama sistemnya adalah pertemanan. Apa maksudnya? Sistem ini menghapus sekat antar generasi. Kuyt memang pelatih Feyenoord U19, tapi dalam latihan ia juga mengundang pemain-pemain yang usianya di atas 19 tahun. Tak terkecuali para pemain yang usia 30 tahunan. Untuk apa? Ya, untuk bermain bersama. Pemain yang secara usia lebih tua akan membimbing langsung adik-adiknya di lapangan. Mereka akan menjadi teman satu tim. Misalnya dalam satu tim akan ada satu pemain sayap kiri berusia 7 tahun dipasangkan dengan pemain sayap kiri lain yang berusia 12 tahun. Sistem ini mengalir di tim muda Feyenoord. Lewat sistem ini, pemain muda Feyenoord yang bahkan baru 18 tahun seperti Gvairo Reed dapat menembus tim senior. Sehingga Feyenoord pun menjelma tim yang dipenuhi pemain muda. Musim ini saja di skuad Feyenoord rata-rata pemainnya berusia 24 tahun. Setelah punya akademi dengan sistem bagus, Feyenoord juga ahli merekrut pemain. Pemain muda potensial di seluruh dunia mampu dilacak dan Feyenoord tak perlu merogoh kocek dalam-dalam untuk merekrut para pemain itu. Feyenoord telah lama bekerja sama dengan Sky Sports, sebuah platform canggih yang mampu melacak lebih dari 90.000 pemain di seluruh dunia. Feyenoord mengidentifikasi lewat platform ini sehingga kerjanya lebih efisien dan presisi. Sejumlah pemain berhasil ditemukan lewat platform ini. Pencetak gol ke gawang AC Milan kemarin, Julian Carranza contohnya. Carranza dibeli gratis dari Philadelphia Union. Santiago Gimenez yang dibajak Milan itu pun termasuk hasil Sky Sports. Gimenez ditemukan saat masih berseragam klub Meksiko, CD Cruz Azul. Dulu Feyenoord membelinya seharga 6 juta euro saja pada 2022. Tapi 3 tahun berselang Feyenoord bisa untung 26 juta euro setelah sang pemain dibeli AC Milan. Igor Paixão yang dibeli cuma 4,5 juta euro dari Coritiba dan Ayase Ueda yang dibeli 8 juta euro dari Cercle Brugge juga hasil kerjasama dengan Sky Sports. Pengembangan pemain muda yang disokong sistem yang bagus, serta kecanggihan dalam melacak pemain, plus budaya kerja tim dan anti kekalahan menjadikan Feyenoord tangguh. Lolos ke 16 besar Liga Champions adalah perlambang sesuatu yang dibangun serius. Tak peduli siapa lawan di 16 besar, sebab sampai di 16 besar Liga Champions saja lebih dari cukup
membuat klub kaya raya seperti Manchester City ngiri.